Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini kita akan membahas mengenai tuduhan atau gosip yang mengatakan Kesultanan Cirebon adalah pihak yang membocorkan rencana penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Perlu diketahui, Kesultanan Cirebon pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram, yaitu dari tahun 1613 sampai 1705. Cirebon menjadi negara protektorat atau vasal. Saat menjadi negara protektorat inilah Cirebon berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara Kesultanan Mataram dan VOC, terutama terkait dengan konflik di antara mereka. Saat Mataram menyerang Batavia, baik pada tahun 1628 maupun 1629, Cirebon dituduh membocorkan rencana penyerangan itu kepada VOC. Akibatnya, 2 kali serangan Mataram mengalami kegagalan. Takut dengan tuduhan itu, pada tahun 1630, Cirebon meminta kepada VOC agar kapal Belanda menyerang Cirebon. Kapal-kapal itu menembaki daerah Cirebon, namun dengan peluru kosong. Strategi ini untuk menimbulkan kesan bahwa Cirebon juga dimusuhi VOC sekaligus menolak desas-desus jika Cirebon berkhianat pada Mataram. Benarkah kabar miring ini? Simak sampai tuntas. Sebelum bicara panjang lebar soal tuduhan di atas, saya jelaskan dulu sistem birokrasi di Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram terbagi dalam 6 bagian, yaitu Kutorojo, Nagoragung, Monconegoro, Bang, Pasisir, dan Sabrang. Sistem itu kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem pemerintahan langsung dengan bupati dan sistem vasal atau negara protektorat seperti halnya Cirebon. Oleh karena itu, Cirebon bukanlah daerah bawahan langsung Mataram, melainkan daerah vasal atau protektorat, sekalipun Cirebon telah menerapkan kebijakan-kebijakan dari Mataram. Cirebon juga tidak berkewajiban menyerahkan upeti dalam upacara seba setiap tahunnya sebagai tanda kepatuhan kepada Raja Mataram. Tidak pernahnya Cirebon mengaturkan upeti karena Cirebon berada dalam lingkungan keluarga inti Mataram. Istri Sultan Agung dan Ibu Sunan Amangkurat I serta ketiga pangeran dari Cirebon adalah keluarga besar Mataram, sehingga tidaklah mungkin mengaturkan upeti karena memang bukan orang bawahan. Relasi antara Cirebon dan Mataram sejatinya sudah berlangsung sejak tahun 1595. Namun, relasi yang lebih intens terjadi sepanjang tahun 1613 sampai 1705. Relasi tersebut terjadi pasang surut karena kepentingan politis antara kedua belah pihak dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cirebon selama masa itu menjadi mediator bagi pihak-pihak yang bertikai, seperti saat konflik antara Mataram dan VOC dan antara Mataram dengan Banten. Selama masa tersebut, Cirebon memainkan peranan penting dalam perpolitikan di Jawa dan mempertahankan relasi damainya terhadap Mataram yang menjadi negara protektoratnya. Saat Mataram memulai politik ekspansinya di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Cirebon bertindak sebagai mediator dalam relasinya dengan VOC. Pada saat utusan VOC pada tahun 1622 datang mendahului kedatangan Panembahan Ratu I dari Cirebon, Sultan Agung dengan wajah yang masam baru mau menerima utusan VOC di keratonnya setelah Panembahan Ratu pertama datang.
Mataram memang memandang tinggi para penguasa Cirebon selama masa Sultan Agung, penguasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ketika Giri dihancurkan Mataram pada tahun 1638, Cirebon telah benar-benar sangat tinggi derajatnya, terutama untuk mengangkat wibawa Mataram di bidang religius. Pada saat Mataram melakukan serangan pertama ke Batavia pada tahun 1628, timbul desas-desus bahwa Cirebon telah membocorkan kedatangan pasukan Mataram kepada VOC. Dan pada saat serangan kedua di tahun 1629, VOC yang telah mengetahui rencana serangan kedua Mataram membakar lumbung-lumbung beras yang telah disiapkan Mataram di sepanjang jalan antara Tegal, Cirebon, dan Pamanukan. Semua serangan Mataram ke Batavia pun gagal. Setelah mengetahui kegagalan dan dampak yang ditimbulkan sangat serius, Cirebon ketakutan. Sebagai informasi, kegagalan penyerangan ke Batavia membuat Sultan Agung marah. Menurut ahli sejarah H.J. de Graaf, pada 1 Desember tahun 1628, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan mengikat Mandurorejo dan Uposanta berikut anak buahnya. Melalui pengadilan dan atas perintah Raja Mataram, ia menjatuhkan hukuman mati karena Mandurorejo dan Uposanta tidak bertempur mati-matian sehingga Batavia tidak bisa ditaklukkan. Beberapa dipenggal kepalanya, kebanyakan ditusuk dengan tombak dan keris. Mungkin panglima-panglima inilah yang dipenggal kepalanya, sedangkan yang rendahan ditusuk mati dengan tombak dan keris, tulis de Graaf dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram. Ketika pasukan Mataram meninggalkan Batavia pada 3 Desember tahun 1628, ratusan mayat dibiarkan berserakan di tanah. VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang tidak dikuburkan, beberapa di antaranya tanpa kepala, tulis sejarawan M.C. Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2008. Karena ketakutan, melalui surat rahasia pada tahun 1630, Cirebon meminta kepada VOC agar kapal-kapal VOC yang lewat di perairan Cirebon menembaki kota Cirebon, tentunya dengan peluru kosong. Keterangan ini diungkap juga oleh sejarawan Belanda H.J. de Graaf dalam buku berjudul Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung. Upaya Cirebon tersebut didasari oleh sebuah perasaan takut, kalau-kalau Mataram mengetahui bahwa Cirebon punya andil di balik kegagalan Mataram menyerang Batavia. Kesan yang ditimbulkan dari peristiwa penembakan meriam dari kapal VOC dengan peluru yang kosong adalah Cirebon masih di bawah perlindungan Mataram dan VOC juga memusuhi Cirebon. Melalui Cirebon pula, Sultan Agung mengirim banyak penduduk dan logistiknya, sekitar 6.000 orang, untuk membangun kota Karawang di tahun 1632. Di bawah pimpinan Tumenggung Martasari dan Singaperbangsa, Mataram berusaha membangun benteng di Bangkulon guna menghadapi VOC di kemudian hari. Selama masa Sunan Amangkurat I bertahta di Mataram dari tahun 1645 sampai 1677, Cirebon praktis menjadi lebih terbuka kepada VOC. Terbukanya penguasa Mataram kepada VOC membuat Cirebon dapat terus menjalin hubungan yang lebih erat dengan VOC dan memainkan politik penyeimbang antara Mataram dan VOC.
hingga kejatuhan Sunan Amangkurat I di tahun 1677 membuat posisi Cirebon menjadi semakin bebas menjalankan politiknya. Pada perjanjian yang dibuat antara VOC dan Mataram pada tahun 1677, Cirebon secara de facto telah berada di bawah protektorat VOC, meskipun secara de jure masih menjadi bagian dari Mataram. Relasi Cirebon dengan VOC terbentuk atas dasar perniagaan semata. Belum ada niatan VOC untuk mengambil Cirebon seluruhnya dari Mataram. Pada kesempatan ini, para Sultan Cirebon sebenarnya sudah berniat mengabdikan diri di bawah perlindungan VOC. Oleh VOC didirikan benteng Berghammer yang berarti perlindungan. Fungsi Cirebon sebagai mediator antara Mataram dan VOC menjadi surut, bahkan menjadi hilang sama sekali, terutama setelah Cirebon benar-benar dilepaskan dari kekuasaan Mataram pada tahun 1705. Selama Kesultanan Cirebon menjadi vasal atau negara protektorat Kesultanan Mataram, Cirebon bukan hanya menjadi mediator antara VOC dan Mataram, tetapi juga menjadi penghubung antara Mataram dan Banten. Nah, di episode mendatang saya akan membahas peran Kesultanan Cirebon dalam upaya penaklukan Banten oleh Mataram. Teman-teman, jangan lewatkan sejarah yang amat menarik ini. Tetapi jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau untuk teman-teman yang males ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, yang lebih dahsyat, yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.